Assalamualaikum Bu, boleh Vira duduk? Waalaikumsalam, silakan duduk Vira. Bagaimana kabar kamu hari ini Vira? Sehat? Alhamdulillah baik Bu, Vira sehat. Ibu apa kabar? Alhamdulillah, Ibu juga sehat. Baiklah, kita mulai pelajaran kita hari ini ya. Baik Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang telah Ibu sampaikan, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bugot. Sebelumnya, Ibu akan jelaskan dulu pengertian bugot. Bugot itu mempunyai banyak makna. Di antaranya mencari, menuntut, orang yang berbuat zalim, orang yang melampaui batas, atau orang yang berbuat zalim dan menyombongkan diri. Sedangkan menurut istilah syara, bugot itu adalah orang-orang yang menentang atau memberontak pemimpin Islam yang terpilih secara sah. Tindakan yang dilakukan bugot ini bisa berupa memisahkan diri dari pemerintahan, membangkang perintah pemimpin, atau menolak berbagai kewajiban yang dibebankan kepada mereka. Jadi intinya, bugot itu adalah membangkang atau memberontak terhadap pemimpin atau pemerintahan yang sah. Bu, sekarang kan banyak terjadi demonstrasi, seperti demonstrasi RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Demonstrasi termasuk bugot nggak Bu? Masya Allah, pertanyaan yang bagus. Kamu memang kritis Vira. Demonstrasi tidak termasuk bugot, karena demonstrasi itu mereka bukan membangkang terhadap pemerintah, tapi mereka menyalurkan aspirasi, pendapat, supaya pendapat mereka bisa didengar. Sedangkan bugot itu ada kriterianya. Yang pertama, mereka memiliki kekuatan, baik berupa pengikut maupun senjata. Nah, dari kriteria ini bisa disimpulkan bahwa penentang imam yang tidak memiliki kekuatan dan senjata tidak bisa dikategorikan sebagai bugot. Yang kedua, mereka memiliki takwil atau alasan atas tindakan mereka keluar dari kepemimpinan imam atau tindakan mereka menolak kewajiban. Yang ketiga, mereka memiliki pengikut yang setia kepada mereka. Dan yang keempat, mereka memiliki imam yang ditaati. Jadi, dikatakan kaum bugot itu apabila memiliki keempat kriteria tadi. Memiliki imam yang sah, memiliki pengikut, memiliki kekuatan, dan mempunyai alasan untuk tidak mau patuh terhadap pemimpin yang sah. Begitu, baru mereka dikatakan kaum bugot atau kaum pembangkang. Jadi, demonstrasi itu tidak termasuk bugot. Akan tetapi, tentu saja cara demonstrasinya harus benar. Benar-benar hanya sekedar menyalurkan pendapat atau aspirasi. Tidak melakukan penjarahan, tidak melakukan kerusakan, apalagi sampai melakukan kekerasan. Tentu itu tidak boleh dan dilarang dalam syariat Islam. Lalu, contohnya apa Bu yang termasuk kaum bugot atau kaum pembangkang? Yang termasuk contoh bugot, misalnya pada masa Rasulullah, di Madinah, orang-orang Yahudi Bani Quraidah, mereka melakukan pengingkaran terhadap perjanjian perdamaian yang dibuat bersama Rasulullah SAW. Bahkan mereka mau membunuh Rasulullah SAW. Nah, kemudian mereka akhirnya diperangi. Kemudian, yang kedua, pada masa pemerintahan Abu Bakar Siddiq, banyak umat Islam yang tidak mau membayar zakat. Sementara zakat itu adalah merupakan perintah. Dan itu sudah menjadi undang-undang dalam aturan syariat Islam, wajib seorang pemimpin untuk menarik zakat dari umatnya. Tapi mereka enggan, tidak mau membayar zakat. Nah, maka akhirnya mereka pun ditumpas dan diperangi. Karena mereka tidak mau patuh terhadap imam atau terhadap aturan Abu Bakar Siddiq yang menerapkan syariat Islam pada saat itu. Kemudian, kalau contoh yang terjadi di Indonesia misalnya, seperti apa Bu? Contoh di Indonesia, misalnya
pemberontakan G30 SPKI. Mereka, Partai Komunis Indonesia, mereka ingin merubah ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis. Berarti mereka sudah membangkang atau melakukan pemberontakan. Yang kedua, misalnya Gerakan Aceh Merdeka. Mereka juga memberontak, tidak mau patuh terhadap pemerintah Indonesia, dan mereka ingin merdeka atau ingin memisahkan diri dari Indonesia. Seperti itu contoh pemberontakan misalkan yang ada di Indonesia. Bu, apakah setiap pelaku bugot atau kaum pembangkang itu harus diperangi? Anak pintar, pertanyaan yang bagus. Tindakan hukum terhadap pelaku bugot itu ada urutan tindakan hukumnya sesuai dengan ketentuan fikih Islam. Yang pertama adalah mengirim utusan kepada mereka agar diketahui sebab-sebab pemberontakan yang mereka lakukan. Apabila sebab-sebab itu karena ketidaktahuan mereka atau karena keraguan mereka, maka mereka harus diyakinkan supaya mereka menjadi tahu dan hilang keraguannya. Yang kedua, apabila tindakan pertama tidak berhasil, maka tindakan selanjutnya adalah menasehati dan mengajak mereka agar mau mentaati imam yang sah. Selanjutnya, jika usaha kedua juga tidak berhasil, maka usaha selanjutnya adalah memberi ultimatum atau ancaman bahwa mereka akan diperangi. Nah, baru yang terakhir, jika mereka tetap tidak mau taat, maka tindakan terakhir adalah diperangi sampai mereka sadar dan taat kembali. Jadi tidak langsung diperangi, Vira, tapi sesuai dengan urutan yang sudah ditentukan dalam syariat Islam. Begitu. Masya Allah, agama Islam itu tidak keras ya Bu, tapi lembut. Buktinya kaum pemberontak saja tidak langsung ditindak tegas, tapi mereka ditanya dulu, kemudian dinasehati. Kalau masih tetap juga, baru dikasih ancaman. Dan jalan terakhir, baru diperangi. Masya Allah, sungguh lembut ya Bu. Betul Vira, Islam itu rahmatan lil alamin. Agama Islam itu penuh kasih sayang. Dan dalam Islam itu dikenal konsep tabayun. Harus ditanya dulu, kenapa mereka memberontak. Tidak bisa mereka langsung dihukumi. Mungkin saja mereka tidak tahu atau mereka ragu. Hanya cara mereka salah. Nah, kalau sudah diberitahu, dinasehati, masih tetap seperti itu, baru dilakukan tindakan tegas. Bu, apakah kaum pemberontak itu mereka akhirnya dihukumi kafir? Pertanyaan yang bagus. Dengarkan ya. Dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 9, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra fa qatilul lati tabghi hatta taqi'a ila amrillah. Fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Artinya, dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Quran Surat Al-Hujurat ayat 9. Jadi, kalangan bugot itu tidak dihukumi kafir. Hukuman bagi pelaku kaum bugot itu secara jelas sudah dijelaskan dalam Al-Quran tadi, yaitu diperangi apabila mereka berbuat zalim. Dan orang-orang yang bertobat apabila dia sudah memberontak, maka tobatnya itu diterima. Dan mereka apabila sudah tertawan, maka tidak boleh diperlakukan secara sadis. Apalagi dibunuh. Mereka cukup ditahan hingga mereka sadar. Adapun harta mereka yang terampas tidak boleh disamakan dengan ghanimah. Karena setelah mereka sadar,
harta tersebut harus kembali menjadi harta mereka. Bahkan jika didapati kalangan Bugot yang terluka pada saat berperang, maka tidak boleh serta-merta mereka dibunuh. Kata Rasulullah bersabda dari Ibnu Umar bahwasanya Nabi berkata kepada Ibnu Mas'ud, "Wahai anak ibu hamba, bagaimana hukum orang yang mendurhaka dari umatku?" Aku berkata, "Allah dan Rasulnya lebih mengetahui." Kemudian beliau bersabda, "Mereka yang lari tidak diikuti, yang terluka tidak segera dibunuh, dan yang tertawan tidak dibunuh." Hadis riwayat Bukhari. Begitu, Vira. Masya Allah, begitu jelas ya Bu, hukum Allah dan Rasulnya terhadap semua kalangan. Betul, Vira. Bahkan Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan bahwa kala terjadi perang Jamal, Ali menyuruh agar diserukan. Yang telah mengundurkan diri, jangan dikejar. Yang luka-luka, jangan segera dimatikan. Yang tertangkap, jangan dibunuh. Dan barang siapa yang meletakkan senjatanya, harus diamankan. Begitu dalam riwayat yang lain dijelaskan. Bu, apakah memerangi kaum Bugot itu hukumnya wajib? Pertanyaan yang bagus. Ulama membagi perang terhadap kaum Bugot dalam dua kategori hukum. Yang pertama, ada Bugot yang wajib diperangi, dan yang kedua, ada Bugot yang mubah atau boleh diperangi. Nah, Bugot yang wajib diperangi adalah yang melakukan salah satu dari tindakan-tindakan berikut. Yang pertama, menyerang wanita dalam kawasan Ahlu al-Adli, yaitu suatu perkampungan di mana masyarakat sipil biasa hidup. Yang kedua, merintangi atau menghambat perjuangan jihad melawan kaum musyrik. Yang ketiga, mengambil bagian dari Baitul Mal secara tidak sah. Yang keempat, tidak mau menyerahkan hak yang telah diwajibkan atas mereka, baik hak Allah misalkan zakat maupun hak makhluk seperti pajak dan hutang. Dan yang kelima, secara jelas melakukan pembangkangan atau menjatuhkan imam, pemimpin yang sah yang telah dibaiat dan wajib ditaati. Lalu Bu, apa hikmahnya adanya hukuman bagi kaum Bugot? Banyak sekali hikmah hukuman bagi kaum Bugot. Yang pertama, seseorang atau sekelompok organisasi tidak akan mudah memusuhi atau membangkang dengan memberontak terhadap negara yang terbentuk secara sah. Yang kedua, seseorang atau sekelompok organisasi akan memahami betapa hukum Islam itu benar-benar melindungi kedaulatan negara yang sah secara hukum. Yang ketiga, menghindarkan manusia dari berbuat semena-mena yang tidak melewati jalur konstitusi yang diakui oleh negara. Yang keempat, membuat jera pelaku Bugot untuk tidak memberontak dan dapat kembali serta bertobat mengakui negara yang sah secara konstitusional dan hukum Islam. Dan yang kelima, jika terdapat perbedaan pendapat terkait dengan pemerintahan, maka harus disalurkan dengan cara-cara yang benar. Nah, sehingga akan terbentuk negara yang aman, damai, tentram, baldatun, thayyibatun, warobun, ghafur. Masya Allah, indah ya Bu, kalau di negara itu sangat damai, tidak ada pemberontakan. Semoga negara kita Indonesia senantiasa damai dan terhindar dari pemberontak-pemberontak yang tidak bertanggung jawab ya Bu. Amin. Betul, Vira. Negara yang aman, damai, tentram, baldatun thayyibatun warubun ghafur adalah dambaan setiap orang. Nah, Vira, sampai sini dulu ya pertemuan kita kali ini. Kita lanjutkan lagi pertemuan yang akan datang. Dan kita berdoa mudah-mudahan badai pandemi COVID-19 cepat berlalu ya, sehingga kita bisa tatap muka lagi bersama teman-teman yang lain. Sampai jumpa ya. Wassalamualaikum. Amin. Terima kasih ya Bu untuk pembelajarannya hari ini. Waalaikumsalam.